Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmu Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan membahas mengenai al-istidlal atau berargumen. Mabhasul istidlali, pembahasan al-istidlal, berargumen. Al-istidlalu, adapun istidlal, al-mabhasul muhimmu adalah pembahasan yang penting fil mantiki di dalam ilmu mantik. Wal gharadul asma, dan tujuan yang paling utama atau paling tinggi minhu dari mantik. Jadi tujuan utama kita mempelajari ilmu mantik, baik itu dari tasawurat, tasdikot, misalnya ya, dari pembahasan-pembahasan yang telah kita pelajari, tujuannya adalah agar kita bisa beristidlal, berargumen dengan benar. Tujuan utama itu. Tujuan utama kita mempelajari ilmu mantik agar kita ketika berargumen, kita tahu cara berargumen dengan benar. Kenapa? Karena bihi, dengan istidlal, yang takilu berpindah al-zihnu apa pikiran, minal maklumi dari sesuatu yang diketahui, ilal majhuli terhadap sesuatu yang majhul. Majhul ini ya yang kita bodohi, ya, arti letterletnya ya, arti bahasanya. Namun kita artikan ilal majhuli, terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam buku-buku ilmu mantik, biasanya al-ma'lum ini dimaknai sebagai pengetahuan lama. Sementara al-majhul ini dimaknai sebagai pengetahuan baru. Karena dengan istidlal itu, pikiran kita berpindah dari pengetahuan lama ke pengetahuan baru. Ya, maksudnya ya. Hatta yanala, sehingga memperoleh apa al-zihnu, buya tahu terhadap tujuannya al-istidlal, wa yudriku, dan mengetahui apa al-zihnu qasdahu, terhadap tujuannya beristidlal. Ta'rifuhu, adapun definisi istidlal, huwa, adapun ta'rifuhu, intiqalu zihni, adalah berpindahnya pikiran, min amrin maklumin, dari perkara yang diketahui, ila amrin majhulin, dan terhadap perkara yang tidak diketahui, bistikdamil maklumi, dengan menggunakan sesuatu yang diketahui, wasilatan, sebagai perantara, ilal majhuli, terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Jadi yang dinamakan istidlal itu adalah kita mengetahui sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan kita yang lama. Pengetahuan baru kita dapatkan, perantaranya apa? Yaitu pengetahuan kita yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan itu yang disebut dengan istidlal. Berpindahnya pikiran kita yang dari perkara yang sudah diketahui itu menuju perkara yang tidak diketahui. Nah, apa yang menjadi sarana agar kita sampai atau kita mengetahui sesuatu yang baru itu, yaitu pengetahuan kita yang sudah ada di pikiran kita, yang sudah ada dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan istidlal atau definisi dari istidlal. Aksamuhu, bagian-bagian istidlal. Yang qasimuh, terbagi al istidlalu, apa istidlal, ila qismaini, pada dua bagian. Istidlal itu, berargumen itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, qiyasi, disebut dengan istidlal qiyasi. Biasanya di dalam ilmu mantik, qiyasi ini disebut dengan silogisme ya, atau deduktif ya, atau deduktif. Wahua, dan adapun qiyasi, apa yang disebut dengan qiyasi?
ma adalah sesuatu istakhdamah yang menggunakan al-dhihnu apa pikiran fihi di dalam ma indantiqalihi ketika berpindahnya al-dhihnu minal haqaiqil maklumati dari hakikat-hakikat yang diketahui ilal haqaiqil majhulati terhadap atau pada hakikat-hakikat yang tidak diketahui qawaidah menggunakan apa? Qawaidah akan kaidah-kaidah musallamatan yang diterima bisihatiha dengan keabsahannya qawaid liyasila agar sampai apa az-zihnu biha dengan qawaid ila maksudihi pada tujuannya az-zihnu pada tujuannya az-zihnu. Jadi yang disebut dengan istidlal qiyasi adalah beristidlal dengan cara menggunakan kaidah-kaidah tertentu ya. Menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang sudah diterima sehingga dengan menggunakan kaidah tersebut kita bisa sampai pada pengetahuan baru. Pengetahuan yang sudah kita ketahui ya dibangun atau dirangkai melalui kaidah-kaidah yang sudah diterima agar dengan itu kita bisa mendapatkan pengetahuan baru. Itu yang disebut dengan istidlal qiyasi. Biasanya ini juga dikenal dengan istilah dalam buku-buku ilmu mantik itu disebut dengan kaidah deduktif ya. Dari pengetahuan umum ke pengetahuan khusus nanti. Nahu contohnya wadzalika dan adapun kiasi nahu contohnya ialah contohnya anta tu'assiru maslahatal biladi. Anta adapun kamu tu'assiru ialah mementingkan kamu maslahatal biladi terhadap kemaslahatan negara. Pertama ini kulluman adapun setiap orang yu'athiru yang mementingkan siapa man maslahatal biladi terhadap kemaslahatan negara fahuwa maka adapun man wataniyun adalah nasionalis. Kesimpulannya anta wataniyun adapun kamu adalah wataniyun nasionalis. Fadzihnu maka adapun pikiran qadwa shalah ialah sungguh telah sampai apa al-zihnu ila hadhihin natijati pada kesimpulan ini wahiyya dan adapun hadhihin natijah antawatoniyun adalah lafaz antawatoniyun. Bagaimana pikiran bisa sampai pada kesimpulan antawatoniyun ini bistikhdamil qadiyataini al-musallami bisihatihima ialah dengan menggunakan dua qadiyah al-musallami yang diterima bisihatihima dengan keabsahannya qadiyataini yaitu anta tu'assiru maslahatal bilad. Kullu man yu'assiru maslahatal bilad fahuwa wataniyun. Sehingga kesimpulannya anta wataniyun ya. Bagaimana kita bisa mengetahui sampai pada kesimpulan anta wataniyun ini? Yaitu dengan cara menggunakan dua qadhiyah ini anta tu'assiru maslahatal bilad kullu man yu'assiru maslahatal bilad fahuwa wataniyun wahuma dan adapun qadhiyataini yaitu anta tu'assiru maslahatal bilad wa kullu man yu'assiru maslahatal bilad fahuwa wataniyun. Ini disebut dengan al-maklumah pengetahuan lama. Kuluman yu'atsiru. Nah, untuk sampai pada pengetahuan baru, klaim bahwasanya kamu adalah seorang nasionalis, caranya apa? Yaitu pengetahuan atau al-maklum ini kita susun dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu sehingga dengan pengetahuan lama yang disusun dengan kaidah-kaidah tertentu tersebut kita bisa sampai pada kesimpulan tertentu yaitu kalau di dalam contoh ini yaitu anta wataniyun. Itu yang disebut dengan
istidlal qiyasi. Yang kedua, istiqra'i atau istimbati. Istiqra'i ini biasanya dikenal dengan metode induktif. Ya. Wahuwa adapun istiqra'i atau istimbati al-istidlalu adalah beristidlal, berargumen, al-mabniyu yang dibangun, ala tasaffuhil juz'iyati atas meneliti partikular-partikular atau juz'iyat, bagian-bagian, wadarsiha dan mempelajari juz'iyat darsan wafian dengan pelajaran yang menyeluruh. Yusilul akla ila istimbati hukmin amin yang menyampaikan apa tasawuf al-aklah pada akal ila istimbati hukmin amin pada mengambil kesimpulan hukum amin yang umum. Jadi kalau istidlal istiqroi atau istimbati yaitu berargumen dengan cara meneliti juz'iyat-juz'iyat atau perkara-perkara khusus. Nah, kemudian dari perkara-perkara khusus itu kita ambil kesimpulan umum. Nah, itu yang disebut dengan istidlal istiqroi. Wadzalika dan adapun istiqroi kastimbati annan nara tuzibul ma'adina ialah seperti mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya api tudzibu ialah melelehkan apa nar al ma'adina akan tambang ba'da mulahadati amsilatin ala dzalika setelah memperhatikan banyak contoh-contoh ala dzalika atas atas anar tudzibul ma'adin. Ini kesimpulan umum api melelehkan tambang. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesimpulan umum ini? Yaitu kita mendapatkan setelah kita memperhatikan banyak contoh terkait hal tersebut. Misalnya kita melihat ada besi ketika dipanaskan meleleh. Misalnya kita melihat lagi ada besi ketika dipanaskan meleleh. Dan begitu seterusnya, berulang-ulang. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari kejadian yang berulang-ulang tersebut, kita mengambil kesimpulan bahwasanya anar tudhibul ma'adin, bahwasanya api itu bisa melelehkan tambang. Nah, kesimpulan umum ini kita mendapatkan dengan banyak juz'iyat atau bagian-bagian khusus ya, bagian-bagian khusus. Nah, ini biasanya disebut dengan induksi, mengambil kesimpulan umum dari kejadian khusus, dari yang khusus ke yang umum ya, dari yang khusus ke yang umum. Wakastimbati dan seperti mengambil kesimpulan kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfala indal mudri bahwa setiap hewan yuhariku ialah menggerakkan apa kullu hayawan fakahu terhadap gerahamnya hayawan al asfala yang bawah indal mutwi ketika mengunyah. Kita mendapatkan kesimpulan umum ini dari mana? Ba'da musyahadati anwa'in katsiratin setelah menyaksikan macam-macam yang banyak minal hayawani dari hayawan tuhariku fakkahal asfala menggerakkan apa anwa'un katsiroh minal hayawan fakkaha terhadap gerahamnya anwa'un katsiroh minal hayawan al asfala yang bawah. Kita menyimpulkan bahwasanya setiap hewan itu ketika mengunyah menggerakkan gerahamnya yang bawah. Kesimpulan ini kita dapatkan dari mana? Setelah kita memperhatikan, menyaksikan, melihat banyak hewan ketika makan menggerakkan gerahamnya yang bawah. Kita melihat sapi ketika sapi makan misalnya ya.
ketika sapi makan menggerakkan gerahamnya yang bawah. Begitu juga dengan kambing, begitu juga dengan kuda. Sehingga dengan kejadian-kejadian partikular tersebut, kejadian-kejadian khusus ini, kita mengambil kesimpulan umum bahwasanya kullu hayawanin yuhariku fakkahal asfal yuhariku fakkahul asfal indal mu'min. Ini kesimpulan umum ini kita dapatkan dari kejadian yang khusus, kejadian yang partikular. Contohnya lagi, wakastimbati dan seperti mengambil kesimpulan annal ma'al azba bahwa sesungguhnya air tawar, bahwa sesungguhnya air tawar yudhibu ialah melelehkan apa al-ma'ul azab as-sabunah akan sabun. Kita mengambil kesimpulan bahwasanya air tawar itu bisa melelehkan atau bisa mencairkan sabun. Bagaimana kita mendapatkan kesimpulan umum ini? Yaitu ba'da mulahadhati amsilatin katsiratin, setelah memperhatikan contoh-contoh yang banyak. Takfi yang cukup apa amsilatin katsiroh lil istimbati untuk mengambil kesimpulan. Wahakada dan begitu seterusnya. Jadi kita mengambil kesimpulan umum bahwasanya air tawar itu bisa mencairkan sabun. Bagaimana kita mendapatkan kesimpulan ini? Yaitu setelah kita memperhatikan kejadian khusus bahwa sabun ketika menyentuh air tawar itu meleleh. Itu kejadian khusus lagi. Begitu juga dengan kasus selanjutnya. Dan terus itu berulang-ulang kita melihat. Sehingga kejadian khusus ini kita mengambil kesimpulan umum bahwasanya air tawar itu bisa mencairkan atau bisa melelehkan sabun. Nah, itu yang disebut dengan istidlal istiqroi atau istidlal istimbati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.